cerah kayak. Terus pantasnya aku pakai apa? Iya, yang gelap-gelap aja, keles, polusi visual. Wih, Orang kaya. Cerah banget seperti masa depanku. Oh ya, Buang listrik. ketemu lagi di podcast. Iya, di podcast. Ses, ngomong-ngomong. Kenapa? Kan lama kan aku nggak ketemu kamu ya? Masa sih? Iya, kita ketemu kadang-kadang cuma di podcast aja. Itu pun kalau ada yang mau dibahas. Kalau nggak ada yang dibahas ya nggak ketemu. Emang kenapa? Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu bahas kita jarang ketemu? Enggak sih. Kamu WFH ini ngapain aja sih? Mangan terus ta? Loh, aku diet loh. Iya Tahu kan? nggak sih? Aku setiap hari sudah workout. Enggak, maksud tuh kamu tuh kan, iya sekarang kan enggak koyo dulu pas kita masih di zaman radio. Justru malah karena aku ngerasa kukurusan, makanya aku kayak berani gitu loh posting-posting foto. Kayak aku ngerasa badanku tuh udah body goals banget. Oh, Hah? iya. Kenapa Anda tertawa? Body goal maksudnya gawang. Ops. Wow. Enggak ya, body goal kan. Aku tuh udah turun berkilo-kilo loh, Beb. Serius. Oh, gitu ya. Makanya kamu sekarang udah mulai pakai baju-baju cerah ya. Tapi menurutku tuh kalau ini size-nya udah paling cerah sekamu kayak gini sih. size plus kayak kamu ini tuh kayaknya nggak pas gitu kalau pakai baju cerah kayak. Terus pantasnya aku pakai apa? Iya, yang gelap-gelap aja, keles, polusi visual. Wah. Soal. Wah, aku dikatain polusi visual sama dia. Temennya polusi moral. Bapak itu. Iya. Iya beneran Bapak. Dia usia berapa sih? Dia. 24. 24 Enggak, sisanya. mukanya udah kayak bapak-bapak soalnya. Gitu loh. Wah. Polusi visual juga. Polusi visual. Kenapa sih? Lah ini Apa? udah 2 buntutnya. Masih kayak bocah ya. Ya kan? Sok Kelakuannya. muda. Kelakuannya juga sih, Dit. Iya. Jadi ini intinya kita semua polusi visual. Iyalah. Kenapa sih bahas-bahas polusi visual? Kok nggak marah? Iya emang. Aku senang. Aku semakin viral gitu, aku makin suka gitu. Iya, sama kayak yang ya salah satu yang berinisial R itu. Oh, itu mau bahas itu. Iya, yang enggak kan soalnya kayak berangkat dari ketidaknyamanan kan. Makanya jadinya tuh ketidaknyamanan pandangan, Pak, maksudnya. Oh, dia yang nggak nyaman. Iya. Sama siapa? Sama orang-orang yang katanya pakai baju ketat gitu di gym, ada beberapa anggota tubuh yang iya namanya orang ke gym kan maunya olahraga, Pak. Iya. Proper Padahal- dong tapi kalau padahal- mereka berangkat ke gym pakai baju gym terus Iya sih. ketat gitu, walaupun walaupun bodinya body plus kan ya. Macet gitu. Justru malah menurut aku ya, kalau misalkan dia dengan size plus begitu, terus dia mau ke tempat gym, itu tuh kayak motivasi, tau nggak? Kayak Iya motivasi, sih. jadi kayak Iya sih. aku besar nih, berarti karena aku rajin nge-gym kayak gini, otomatis berarti aku harus mencapai target aku, gitu kan? Gimana Iya kan? caranya biar kayak bentuk-bentuk Iya. yang itu tidak bagus, ini kayaknya terlalu meluber gitu Iya. kan? Gimana Meleleh. caranya biar nggak meluber? Jebabla. Wow, bahasanya sangat berpendidikan, ya kan? Iya. Gitu. Bener sih, Menurut setuju aku sih sih. begitu ya. Jadi gimana ya, padahal tuh kayak cewek ngomong ke cewek gitu loh. Padahal kalau yang pernah kita dengar tuh kan adanya yang namanya women support women. Mustahil nggak sih? Ya apa, Dit? Gimana Dit? Kamu sebagai women? Saya bukan women. Oh, sorry salah. Bukan. Men. Oke. Men, Bapak oke. sebagai men gimana, Gimana? Pak kalau melihat fenomena aku dan Sesa kita ngobrol gitu kayak gitu tapi ngomongnya women support women. Itu berlaku cuma kalau sesama teman itu, Bu. Saya rasa itu. Sesama Apanya temannya. tuh? Iya, satu circle. Satu circle tuh gimana sih? Iya. Maksudnya Satu kayak circle kayak teman sendiri itu, kalian saling support gitu. Tapi kalau woman ketemu woman lain, jadinya woman gitu ya? rasan-rasan woman. Tapi woman rasan woman. Oke. Ini apa sih, Dit? Nah, iya tuh, gitu Maksudnya tuh. gimana sih? Nggak Nggak ngerti. ada Aku itu ketawa woman aja sih support tapi nggak woman. paham. tapi kalau menurut aku sih nggak ada sih. Itu kayak apa? Kayak Utopia gitu. 1 banding 9 gitu yang adanya woman support woman itu. Langka, Bu ya. Iya, langka banget. Yang ada tuh kayak di depan kayak yang
oh iya enggak kok, kamu cakep, iya enggak kamu cantik kok gini, padahal gini, lihat dempulannya, kayak gitu-gitu. Itu pasti fotonya sih, editan. Cantik sih tapi editan, cantik sih tapi kelakuannya, gitu. Tapi selalu ada tapi gitu loh. Emang cewek gitu ya? Cowok enggak? Hah? Bodo amat ya. Cowok tinggal ngata-ngatain, Bu. Ngomong langsung ya. Iya. Justru malah itulah kenapa ya. Iya, sesimpel Kayaknya itu. teman sama cowok Lah tuh goblok enak. tambah elek ae. Oh iya goblok, kedien gitu kan. Goblokmu. Enggak ada rasa-rasa. Nggak ada rasa-rasanya. Iya. Iya sih. Kalau cewek emang rasa-rasa gitu ya? Ya kan Iya. karena kadang perempuan tuh dilabeli dengan sensitif. Kalau misalkan diomong langsung tuh, dan mereka tuh kayak yang lebih seneng dipuji nggak sih? Oh. Iya kan. Kadang tuh kayak kurang menerima kritikan. Iya. Rata-rata sih. Ya baper Dit. Jadi cewek itu kan bawaannya baper. Jadi kesan yang ditimbulkan itu jatuhnya kayak kalau cewek itu senengnya gibah gitu, atau nggak mau ngomong di depan. Kalau laki kan maksudnya kayak ya wis lah, ya kan. Malah Ya wis. kita heran kalau ada laki suka gibah itu, Bu. Nah, Iya itu sih. dipertanyakan ya kan. Dipertanyakan, Kalau betul, cowok betul. seneng gibah itu berarti Apalagi kalau dipertanyakan. kita di warung gitu tiba-tiba datang, kau ngerti nggak sih ini? Lah ngapain, goblok? Ngerti gitu coba. Tahu nggak sih? Ya, langsung gitu nggak? Iya. Iya, tapi kalian sadar nggak sih, Dit? Maksudnya pernah nggak? Kamu kan sebagai dari cowok gitu ya, men gitu. Kalau kita kan women kan. Sometimes tuh malah keluarga, kayak dari inner circle terdekat nggak sih? Yang kayak contohnya gini, kita kondangan gitu kan. Ya wis lah, kamu umur berapa sih saiki? 18. Oke, sisanya. Ya kan? 18 tahun gitu. Terus ya jangan 18 lah, Dit, serius lah umur Iya, berapa? 19. Enggak, 30. Pas-pasnya berapa pasnya? 30 hari. Duh. 30 hari lagi. Sebulan dong. 30 hari lagi. C abang, orok. Lah ngono. Jadi kayak aku deh gitu. Aku kan nikahnya agak telat kan, usia 27 gitu. Iku sederasan-rasan tonggo. Bahkan kamu tau gak sih, aku tuh sempet kayak disuruh. Jadi aku lulus kuliah. Iya. Ya, anyway gitu. Aku nggak pacaran waktu itu, pokoknya pacaran cuma sama suamiku yang sekarang. Apa Iya, kok enggak. wahing-wahing, alergi ta. Iya, enggak, maksudnya enggak pacaran itu loh. Oh iya, maaf. Taruh, maaf. Terus habis gitu sempet dipanggil gitu kan sama ya ibu, kayak kamu udah usia 27, kuliah udah lulus gitu kan, kerjaan juga udah ada, kasarannya waktu itu gitu. Dipanggil dan mereka mempertanyakan ketertarikan genderku ini sebenarnya kemana. Serius. Serius. Sumpah. Serius. Kelihatan sih, Bu. Ah. Lebih tertarik sama tumbuh-tumbuhan. Iya. Gitu. Aku pikir dia tertarik dengan diri sendiri. Oh, terlalu narsistik itu, narsistik. Membelah diri. Jadi sempat ditanya kayak gitu saya kayak, ih serius. Ditanya kayak, saya takut kok nggak pernah. Masku sih awalnya kayak, nih anak nggak pernah bawa cowok ya ke rumah gitu. Padahal Wow, sebenarnya ya, nakalnya tuh. wah, gak ngerti ya, gila lah ngerti kan. Aja ini tante. Terus nggak dibawa ke rumah karena aku udah mikir kayak ala cinta monyetan gitu kan. Terus tapi malah monyet jadinya. enggak, Oh, istilah monyet, itu istilah. Baik. Ya kan. Jadi terus setelah itu mereka reveal bahwa kamu tuh udah 27 tahun kok gak kawin-kawin. Terus kamu tuh punya pacar apa enggak? Apa kamu tuh tertariknya sama cewek? Sempet loh aku digituin. Karena ngelihat aku yang enggak feminin sama sekali. Yang nggak ada yang mau gitu. Iya, dan nggak ada yang mau. Oh. Memang sebenarnya aku mau bilang nggak ada yang mau, tapi kok mengenaskan itu gitu kan. Iya, makanya Malah ini mikir saya pertegas. malah mikir lagi, Dit, orang tua aku kedua kali ntar ya kan. Tadi mikirnya mau ngawinin, kok sekarang malah jadi Oh, gitu. itu ya kan. Terus ya udah kayak gitu. Jadi aku kayak, oh emang kalau 27 tahun tuh harus cepet nikah ya. Iya, emang standar nikah kita umur berapa sih? Kalau sebenarnya ya nggak tahu sih, ini kayak sepengetahuanku gitu. Cewek itu kalau nggak salah harusnya sih 25 nggak sih Masa produktifnya. masa produktifnya. Bahkan kalau menurutku di Indonesia itu ketika perempuan usia di atas 30 aja belum married, itu pasti kayak yang ntar gak ada yang mau loh, ntar Iya. kayak terlalu lama punya babynya, susah lah, inilah itu, kasihan nanti terlalu jauh usianya sama anak. Padahal kalau dulu aku tinggal di luar negeri gitu ya, itu kayak hal yang biasa banget gitu loh, gitu tuh kayak wow Bebas, gitu. kehidupan bebas. Ya kan. Tapi sopan. Oh iya, sopan aku Dit. Kayak iya, kayak seragam ujian kan. Gitu. Bebas Kalau rapi. Kalau di desa-desa itu kan juga itu apa? Di desa-desa sih bukannya kayak masih sekolah udah dinikahin aja ya? Ya itu. Karena ada kayak gini loh, budaya kayak perempuan itu nggak usah
berpendidikan terlalu tinggi. Toh nanti ujung-ujungnya juga pasti masuk dapur kayak gitu sih. Padahal menurut Jadi aku juragan kuliner. padahal nih ya kalau misalkan seorang perempuan nih punya pendidikan tinggi kan itu berguna untuk anak-anaknya juga. Iyalah. Gitu. Karena kan Buat siapa? perempuan kan katanya madrasah pertama Iya, untuk soalnya tuh anaknya. Iya. kebanyakan laki-laki itu nggak mau ini apa? Kalah. Iya, kalah itu. Kalau ceweknya lebih pinter, lakinya bego, kan Iya. mau ngapa-ngapain juga. Kan mereka bisa belajar Ketahuan. bersama. Iya, iya. Belajar bersama. Tapi kalau aku mikir juga ya gitu, memang pergunjingan atau women support women yang ternyata malah jadi toxic ya bagi kita gitu. Kita sebagai personal ya, maksudnya Iya. kayak ngapain sih kok aku dipaksa-paksa kawin, atau ngapain sih nih orang-orang ribet banget. Mungkin aku posisi kondisinya waktu itu kerjaan ada tapi aku belum punya pacar atau Oke. belum punya pasangan. Ada loh yang kasus lain kayak pastilah udah punya pasangan tapi nggak punya kerjaan. Ya nggak Saya sih? itu, saya. Ya kan Dit Ya. gitu. Tapi saat kamu sekolah dulu mungkin nggak ngerasain yang kayak gini. Enggak. Karena ini tuh kalian Nggak ngerasa punya pasangan, nggak punya kerjaan gitu. iya kan. Kita dulu zaman SMA ya opo sih, sing dipikir iwak cupang ya opo caranya digonang sekolah nggak mati, puyeng di jalan gitu kan. Iya. Ya kan kamu bawa ikan cupang kan di kelas? Iya. Serius Ih, Dit? serius. Serius. Kita sekelas dulu SMA. Iya. Mau bawa anjing najis soalnya, Bu. Pokoknya lagi musim cupang kita bawa cupang, lagi musim gitu. layang-layang kita bawa layangan sih ke Gini sekolahan. ngakunya mereka tuh sekolahnya sekolah komplek guys. Duh. Iya, Mbak ini ikan kompleksinya cupang. nggak tahu dia Dit. Yang dimaksud sekolah komplek itu permasalahannya semakin kompleks. Oh gitu. Iya. Orang kita sekolah cuma bawa satu buku terus kita gulung Masih taruh saku kok. Sama. Ternyata STM. Iya. Oh, Ternyata begitu. STM. Jadi ini tuh sebenarnya kayak terjadi di kita karena kita semakin mungkin mature juga sama usia life crisis sih. Maksudnya Quarter life crisis. Apa Benar. itu contohnya itu? Itu tuh adalah kayak apa sih, semacam kayak krisis usia seperempat abad gitu loh. Oh, Itu tuh 25 kayak tahun ke atas. 25 tahun Yes. ke atas. Betul. Usia produktif Dit. Kepikiran gitu. Secara seksual dan secara produktif. Dan yang mana kayak adanya stigma semacam itu, dan sedangkan di Indonesia itu adalah usia-usia produktif seperti itu, khususnya perempuan itu diharuskan kayak harus punya pasangan atau sudah menikah Oh, gitu. Padahal itu kan masa-masa iya. produktif gitu loh. Standar suksesnya mereka gitu. Iya, dan Mohon maaf ini karena saya udah lama nggak tinggal di Indonesia. Ah ya sorry. Di mana? Di Pak? mana? Sini. Di mana sini? Pulau Ciliwung. Kenapa gimana Pak? Enggak. Kalau menurut Bapak? Soalnya kan Karena nggak lama di iya. sini sehingga kalau di luar negeri kan jarang kayak gitu. Maksudnya kamu umur berapa harus menikah? Enggak juga. Tapi bisa nggak sih kita kayak memutus secara nggak langsung kayak memutus pelan budaya itu, jadi nanti ketika kita punya anak Putuskan atau aja punya itu ini, hubungan keluarganya itu. oh iya, jangan dong Pak. nggak perlu sampai keluarganya Pak. Terlalu dendam Bapak orangnya. Nggak Kok usah. rada Pendendam. sadis gitu loh. Jadi Gitu. makanya kan usia life, kita ulangi lagi kayak yang quarter life crisis itu banyak kan yang di situ, maksudnya kayak kita tuh ya masalah ekonomi, masalah apa, akhirnya teman-teman di situ tuh mulai racing di situ. Benar, Iya kan? Racing benar, nggak sih benar, kayak benar. sorry. Ada bahkan kayak permaman aja, nggak cuman women ya, women semua gitu. Secara mam ada istilah mam racing gitu. Kayak yang anakku udah, umur segini udah bisa baca loh, anakmu udah bisa ngapain, cuci baju bisa, cari duit Iya, bahkan gitu kan. Emosi aku Dit. Kadang padahal ada orang yang ya anaknya aku nggak narget anakku untuk bisa baca di usia 3 tahun, aku pengennya mereka main. Itu sebenarnya kayak masalah kepercayaan apa ya? Itu tuh Idealisme, bukan sih Iya. cara didik kan. jadi itu namanya kayak mom kompetitif. ya, mom racing, Iya, kayak mom itu kompetitif. Dari ibunya itu waktu kecil dikompetisikan kayak gitu sama ibunya. Jadi dia juga melahirkan anak yang harus kompetitif juga. Bisa Alik. jadi. Tapi menurut kalian semua orang bakal ngerasain quarter life crisis nggak sih? Iya. Menurutmu? Pasti. Pasti. Kalau saya enggak, Ibu. Belum mungkin. Oh iya, iya. Kan kamu masih ada sekitar berapa tahun lagi untuk mengalami itu. Dit. Atau kalau Karena nggak, kamu kayak masih, kita nggak tahu ya Iya, dalam dia hatinya seperti apa. gitu Kan dia Kayak- kelihatan aja gini happy gitu kan. atau kalau nggak Bapak emang orangnya masa bodoh Pak, atau nggak tuli Pak. Jadi Bapak kan kayak ya Iya, udahlah. itu maksudnya saya nggak terlalu peduli itu sama ya sebenarnya ada juga kayak gitu-gitu kan. Apalagi kalau kita tinggal di kampung yang rumahnya kita deket sama orang lain. Tapi Dit, sorry ya aku tanya.
karena aku tadi ceritakan kehidupan gitu. Kalau kamu sendiri dari inner circle-mu pernah nggak sih kamu sebagai cowok? Maksudnya kalau cowok tuh tuntutannya apa sih biasanya dari Apa kalau yang kita bisa ngomongin dituntut? women support women kan. Nah, dari orang tua perempuan deh, karena aku tahu nih bapakmu udah almarhum. Kalau Ya. dari ibumu sendiri, kamu di usia sekarang, terus kamu kayak ingin lontang-lantung nggak jelas kayak kumbaan teles, kelimperaan, Saya mambu, lontang- nang lontang-lantung pojok. tapi jelas ini di sini siaran Asik. meskipun tidak bayaran. Hobi. Ya, Gimana Dit? Pernah nggak sih Dit? Borok kepencet. Wow, santai ya seperti di warkop. Oke. Iya pernah sebenarnya. Kalau kata ibu itu paling juga tanya beliaunya apa, kamu nikah umur berapa gitu. Ya kan. Tapi ada nggak selentingan kayak gini? Ibu tuh pengen gendong cucu loh dari kamu gitu. Ada sih seperti itu. Ada ya omongan Iya. kayak gitu. Ya, Terus saya bagimu juga itu pengen. Ibu pengen gendong cucu ya, saya juga pengen. Kapan? Ya kalau nggak Sabtu ya Minggu lah. insya Allah. Iya, itu kalau- hari-hari kalau nikahan nggak sih, Pak. hujan gitu ya. Iya. Oke. Dia juga ada semua. Semua cowok juga. Kadang kalau cowok pernah punya pacar nih ya, kan kebanyakan tuntutan dari pihak cewek juga kan. Benar, Ya benar. nih, tim curhat sepertinya. curhat. Gitu. Oh ya nggak apa-apa, nggak Teman apa-apa. saya dulu kayak gitu. Yang di Thailand. Aduh, kan sungkan, guys, rasa-rasa nang tonggo ya kan. Iya, Itu kan benar. juga si cowok ini kan juga dilihat bibit-bibit bobotnya sama si orang tua ceweknya itu kan. Ini kerjanya apa? Terus Lahirnya dari Ciki apa enggak? Ciki. Apa tuh Atau Kokolas? dari Kinder Joy. terus gitu ini kan. pakai sandal apa tadi? Oh, swallow. Sebut merek gitu Iya. kan. Nanti kali aja mau endorse di sini Swallow. Bukan Swallow lah ya. Apa? Victory. Dua Betul. singa. Ya, roti Naruto. Sebut aja kafe. Iya. Nah, terus habis itu kayak gitu kamu sampai baper nggak sih, Dit? Kan kalau orang tua, kalau aku ya, kalau aku tadi bagi lagi ke aku kayak woman superwoman, ibuku sendiri bilang kayak gitu, sempet down, iyalah. Kalau aku konflik itu terjadi tuh carut-marut ya, maksudnya kayak aduh 27 dituntut nikah gitu. Kalau kerjaan udah bisa sombong. Kalau yang lain oke lah gitu ya, walaupun maksudnya untuk hidup aku sendiri, padahal waktu itu sempat aku mikir kayak wah suatu ketika nggak nikah nggak ada masalah sih, aku bisa adopsi, sempet loh aku mikir kayak gitu, karena kayak hidup tuh nggak cuman bikin finishnya itu orang lain yang bikin finishnya kita Iya. gitu. Aku Bener. sempet mikir kayak gitu, cuman Bener. karena kita hidup di dunia yang seperti ini Rata-rata justru malah kan ibuku si sendiri. orang-orang kan menetapkan standarnya dia ke standar orang Iya. lain gitu kan. Dan akhirnya kayak turun temurun gitu loh, kayak gitu tuh. Saya umur 23 menikah. Apa tahu 28 mati. Iya kan. Semua orang akan mati, Dit. Semua orang akan mati. Iya, maksudnya kan standar orang lain kan berbeda. Jamnya orang lain itu berbeda sama jam orang Iya, lain. iya, iya, Nasib Pak. juga berbeda. Nah, Iya, itu iya. kenapa? Qadha dan qadar ya Wow. tah. Dai sejuk di hati. Wow. Ya Allah, acara TV zaman kapan 2005. Heeh, tapi kalau untuk Sesa sendiri yang sempet nggak sih kamu ngalamin kayak gitu kan, Didit? Aku lebih dari orang tuaku Lebih sih. orang tua, Ya. oke. Kalau Didit kayaknya lebih dari ibunya, karena dari pacar atau sosial dia nggak hidup sama orang kan. Oh iya. Dia rumahnya deket kebun binatang, paling yang ngomong sama singa. Jauh gitu, dari sehari-hari. peradaban juga gitu kan ya kayaknya. Iya, ya. heeh. Biasa campur ini nongkrongnya sama gulma gitu kan. Amuban. Ini woman support woman ini. Tapi tidak support men. Tidak support men. Kalau Kita feminis tapi iya. doyan batangan. Enggak ya, betul. Enak. Coklat maksudnya. Kan Iya. lebih enak kan coklat batang Iya, mohon gitu. maaf, mohon dibanding maaf. yang butir-butir gitu. Panjang jadinya masalahnya ya. Menikah. Kalau yang tadi kan Dani kan lebih ke orang tua. Yap. Terus Didit juga masalah romance juga ya. romance juga, dari sama. orang tua. Kalau aku sih lebih ke circle pertemanan, Bu. Kenapa, Bun? Karena entah kenapa gitu ya. Ya itu tadi quarter life crisis itu yang aku alamin itu. Ketika aku tuh ngalamin itu turun drastis sekali ketika sudah menikah, terus abis gitu pregnant gitu kan. Itu tuh ini sih berat badan naik banget kan. Oke. Terus setiap kayak Setiap emosi Ibu makan. iya, happy, emosi, terus Makan. itu makan gitu. Iya. Terus akhirnya badan bengkak sekali gitu kan. Terus kayak setiap mau Bilang ketemu. aja bawaan bayi itu. Bawaan bayi. Iya tapi gila banget sih dulu waktu aku hamil itu. Kasihan lo bayinya difitnah-fitnah. Iya. Padahal kayak kamu suka makan, ibu juga suka makan kayak gitu Iya. sih. Terus akhirnya kayak bener-bener setiap ketemu orang tuh yang ya ampun kamu
gede banget sih, ya ampun. Itu gitu temen langsung. ya Beb, yang kayak Terus gitu ada yang justru. ngomong, kamu kok kayak guru ngaji sih sekarang? Loh kan Emang bagus. kenapa guru ngaji? Nggak tahu, mereka tuh mungkin Positif loh. menurut mereka tuh guru ngaji tuh yang gede terus habis gitu Ya Allah, guru ngajiku nggak gitu. Kayak loh. gitu Bapak-bapak. Itu mungkin guru ngajinya kecelup di minyak tanah. minyak tanah itu ngembang. Bektol kali ya. Kayak gitu, terus kayak setiap posting. Jadi aku tuh selama 3 tahun kayaknya, aku nggak pernah mau, aku memang dasarnya nggak suka make up kan ya. Yes. Terus habis gitu aku nggak pernah posting di sosial media. Sekalinya posting tuh selalu kayak ada yang, ih ya ampun kamu gede banget ya. Terus habis gitu kalau nggak, kamu bagus, nggak usah pakai make up deh. Padahal kan itu kan kayak aku tuh mau appreciate untuk diriku sendiri ketika aku bermake up dan aku pengen selfie gitu kan. Setelah sekian lama ternyata aku dapat hujatan kayak gitu. Akhirnya Balasnya ibu gimana balasnya? ibu insinyur sih jadinya kalau kayak gitu. Dan aku Insecure. tipikal, oh iya maaf. dan aku tipikal yang memang begitu overthinking. Jadi aku kayak kepikiran, iya aku jadi yang nggak bisa mencintai diriku sendiri gitu loh. Aku selalu kayak yang, wah iya sih, ini kayak bukan saya sayang dulu. Iya sih, aku buruk banget. Selalu kayak gitu. Padahal kayak berusaha, enggak aku chat, I'm beautiful, I'm pretty gitu. Itu ternyata nggak ngefek gitu. Asik. Cuekin aja itu, Bu. Ngomong tuh gampang, tapi ternyata kayak Apa circle. omongan negatif orang itu bisa buat bayar listriknya, Ibu? Wah iya Wah, sih. kaya saya Pak kalau Kan kayak gitu. tidak. Kalau omongan orang bisa bayar-bayar kayak gitu ya tabungan aku penuh sih. Kaya raya kayak Fir'aun itu. Diomongin malah kaya. Kenapa sih Pak jauh banget Pak? Firaun. Jangan ngomongin trompet sangkakala loh Pak di sini Pak. Begitu sih. Tapi akhirnya aku kayak menemukan lajurnya, jalurnya gitu setelah masuk ke 3 tahun ini. Kayak aku mulai Bodoh amat gitu. akhirnya pelan-pelan kayak mulai bodo amat. Apa ya yang harus aku lakukan biar orang-orang nggak ngatain kayak gitu? Oke lah, Blok aja. coba. Kehidupannya. Tapi katanya nggak boleh, tahu nggak sih? Mending kita tuh Iya. nggak usah ngeblok orang karena kita nggak tahu nanti Katain balik gitu. nggak kedepannya nggak tahu ya. Namanya manusia kan pasti nanti mungkin ada butuhnya gitu kan. Utang. Bu Joko mau utang dong Iya gitu kan kan. itu yang mau disampaikan Bu Sesa. Iya, jadi kayak kita tuh ya udahlah. Oke. Sekarang kayak makin kesini tuh kayak nggak usah lah kita tuh dengerin setiap omongan orang itu kayak nggak ada habisnya. Terus kayak mau ngikutin omongan orang tuh juga mustahil gitu loh. Mending ya udah deh. Jalan satu-satunya ya, yuk mencintai diri sendiri, yuk berdamai dengan diri sendiri. Itu susah tapi waktu Bu Sesa lagi dalam proses itu, terus tiba-tiba dapat komen jelek lagi gimana? Down lagi, naik turun. iya sih, tapi kayaknya udah kayak mungkin usia kali ya. Iya, heeh. Makin usia kayaknya dan aku mulai kayak mengkerucutkan circleku dan aku ngerti kayak nih orang-orang yang Setuju. sekarang di circleku sekarang ini adalah orang-orang yang Orang-orang goblok. nggak berasumsi kamu, tapi yang penting cuan gitu loh. Jadi kalau aku nangkep sih gitu, sama sih Dit, aku kayak saya satu ngerasanya gini. Karena sekarang kita kan makin dewasa, usia produktif kan Dit, pasti kan kayak kepentingan kita makin double. Satu orang kayak aku nih, Dani gini kan, status sosial yang aku sandang. Aku sandang ya Allah. Wes koyo kalimat yang ada baku di buku bahasa Indonesia SMP enggak? Jadi yang status yang aku sandang tuh bisa jadi aku tuh jadi ibunya anak-anak, istrinya suamiku, sekaligus aku tuh anak perempuannya ibuku, ya kan? Tuh atau sahabatnya teman-temanku. Nah, jadi kan itu pasti kayak skala prioritas mana sih sebenarnya yang mau kamu tentukan gitu. Yang bikin sad alias sedih adalah waktu Women Support Women itu orang terdekat sih yang malah ngata-ngatain ya kan. Sebenarnya kalau tak lihat kan Betul. jadi cerita saya juga dari sahabatnya. Aku sendiri Nggak pernah dari diomongin apa itu dari hati ke hati gitu. Maksudnya kamu kalau Nggak semudah itu, dan Dit. itu mungkin tidak sengaja gitu loh Dit. Udah kan tarung kan jadinya. Kayak mau bilang gini, Seteru kan ya? kenapa sih orang-orang tuh kalau mau ngatain kayak gitu nggak ada filternya? Itu Lah, tuh kalau kayak dia ngatain kita aja nggak ada filternya, kenapa kita nggak bisa ngatain? nah itulah karena kita nih mungkin masih punya empati ya gitu loh. Ketika kayak mau ngomong balas kayak gitu ngapain gitu loh, ngapain. Itu yang bikin pusing itu Bu sebenarnya Bu. Jadi gimana kalau Ibu mereka nggak berani sadis? menghadapin orang karena pemikirannya ibu seperti itu sendiri. Sebenarnya orang-orang kayak gitu harus dikonfront itu. Bilang aja kalau kita nggak bisa nerima kayak gitu. Kalau kamu mau ngeritik, biasakan ngeritik. Ada sarannya gitu loh. Oke. Oh, I see. Tapi gini sih Dit. Kira-kira nih, kamu kan ngomong ya, cewek Itu tuh kan jatuhnya nyinyir Bu. iya kan nyinyir kan, makanya dia jatuhnya nyinyir. Terus kalau saya nih kita konfront nih, tetapi si beliaunya itu tidak bisa menerimakan itu, terus dia kayak jatuhnya malah jadi baper, terus nggak mau lagi temenan sama kita, itu menurutmu Oh alhamdulillah. gitu ya? Gitu ya. That's the answer justru Iya, malah. kan kita apa?
yang negatif-negatif itu hilang sendiri kan. Benar juga Iya sih, heeh. Jadi kita kayak ngerti Ribet. skala prioritasnya jadi udah makin jelas nih gitu Iya. loh ya. Apa yang harus diprioritaskan, Oke. apa yang udah mulai dibuang-buang. Kalau gitu. memang- Tapi itu bukan malah Iya. gini nggak sih, Dit? Sorry. Tapi itu bukan malah kayak nggak support nggak sih kayak gitu? Kayak kamu memutuskan perkomunikasianmu itu karena mungkin bisa jadi aku baper, gimana dong? Aku dikatain kayak gitu aku baper. Tapi itu sebenarnya aku tuh makanya disupport itu. untuk lebih baik, tapi aku ngerasanya kayak kenapa sih nyinyir banget, aku juga lagi usaha diet Ya, atau apa. makanya itu 75% permasalahan kan datangnya dari miskomunikasi. Dan dari pikiran nggak? Iya, dari pikiran sendiri. Kalau kalian punya masalah, kenapa nggak di-clearkan terus ngomong ke orangnya gitu? Tapi kalau dia ngerasa itu bukan masalah dan cuma omongan biasa, Hmm. gimana dong? Maksudnya kita yang ngerasa itu deep gitu karena posisinya Baper gitu. Ya, karena takutnya pasti mereka gini. usia life crisis gitu lah, apalagi habis lahiran tuh kita ngerasa pasti deh kan perawan tuh kan di luar sana bertebaran tuh cantik-cantik ya kan. Ya. Terus kita habis lahiran bener Ada- loh. Ada yang tidak termasuk itu. Apalagi makasih. habis nggak usah Ya, dijelasin terima kasih ya, lagi, Didit. iya. Udah perut kan glember-glember ya kan, stres mah di mana-mana udah kayak macan. Jadi kita diomong kayak gitu yang niatnya bercandaan nih sama teman, kitanya kan baper gitu. Pengennya mereka support kita dengan cara kurusin lah, apalah kayak gitu. Tanya Apakah aja itu ada triksnya nggak sih? Kalau Gitu dia ya. nggak ada, kalau dia cuman memang ngasih pengen- trik, ya alhamdulillah. Kalau nggak ngasih trik, berarti itu kan emang dia niatnya mulutnya nyinyir. iya. Tapi oke, temen banyak atau temen banyak tapi nggak support amat, atau temen sedikit tapi support menurutmu? Ya udahlah ya, pilihannya yang kedua jelas. Oh, Dikit gitu. aja, tapi support. utang-utangannya jadi sedikit loh circle-nya nanti kalau mau minjem duit kata dia. Cari yang kaya itu. Oh, jelas. Sedikit tapi yang Meskipun tidak support, tapi minimal bisa ngasih utang. gitu. Cari yang sekiranya gini. Titil. apa? Bang Titil lo nggak sih? Hidupnya kurang proletar. Iya, dia nggak ngerti sih kehidupan orang-orang. Aduh, Gimana? Ya kan? susah deh ngobrol sama mereka berdua nih emang. Terus gimana nih? Kan kebanyakan kayak orang yang kasih negatif vibe ke kita ini kan, kalau kita orang lain ini kan nggak ngurus lah masalahnya. Iya, kayak Istilahnya kayak gitu. Eminem ngatain aku Ya. nggak ngurus gitu loh. Cardi B ngatain aku nggak ngurus. Permisi, mereka juga gak kenal sama kamu. Maaf. Bahkan saya mendukung itu kalau mereka ngatain ibu, saya dukung itu. Nggak apa-apa kali gini. Wih, kita Eminem, senang iya. temen kita disebut sama seorang Eminem. Rapper. Iya. Tapi gimana kalau misalnya negatif vibe itu, omongan jelek itu datangnya dari keluarga sendiri? Circle. Ya itu Keluarga tadi sih, terdekat Dit. Makanya aku tadi kayak, lah kamu sendiri apa? Kalau aku ya sempet masa bodoh gitu, sempet masa bodoh, tapi ujung-ujungnya ke sini ya akhirnya tapi by the way aku terus nikah akhirnya sih. Kalau aku berarti kalah Biasanya ya. kalau orang tua itu ya, Ha-ha. tipsnya itu kayak gini. Kalau ada, kamu kapan sih nikah Ha-ha, gitu? ha-ha. Kita nyeletuk aja, ya doain lah Bu, kapan? Tuh. Toh saya juga ada niat ke sana. Kalau saya nikah juga saya pastilah nggak ngelupain ibu. Itu aja. Nggak apa-apa, Dit, kalau kayak gitu. Kamu tahu, tetangga-tetangga tuh mikir kamu tuh lesbi loh, pacar aja nggak pernah bawa ke rumah. Kayak ada bumbu di situ, ngerti nggak? Akhirnya tertekan kan aku sampai mikir, oh mau tak hitung nih cowok mana nih yang bisa tak bawa ke rumah. Oke. Gitu. Jadi akhirnya isinya pembalasan gitu. Ah, Jadi istilahnya tuh ya udah status aja gitu. jadi istilahnya waktu itu aku emang ada pacar ya kan, ada pacar, ada beberapa yang deket-deketan juga gitu. Akhirnya aku kayak tak pikir gitu, iki ben orang tua aku nggak banyak ngomong nih, aku di acara ini begitu, mas-masku ini cara memojokkan biar aku mau nikah tuh ya dipojokkan gitu loh waktu itu. Akhirnya oke. ya mikir lah Beb, karena mereka kan matters ya, maksudnya mereka tuh penting buat hidupku. Iya. Bapak ibuku coy penyumbang dana terbesar ya kan. Gak rapi-rapi, sok gak dirapiin temenan aku. Bingung aku ya kan. Ya sebenarnya juga Oke lah saunonya. iya, sempet warga sekitar tak panggil. Apa yang lewat aku aja ke rumah gitu. Sebar undangan kosong gitu pakai nama. Silakan diisi nanti. Terserah deh. Saking nggak Sesuai lakunya, undian, terserah lah gitu. coy. Barangkali kayak gitu. Enggak Tampaknya sih. juga sudah terlewati. ya, Akhirnya semua. terlewati, jadi aku sempet kayak bikin down juga. Akhirnya aku mikir kayak, oh gimana nih? Ya aku berusaha ngomong sama waktu itu pacar gitu. Ya udahlah gimana gini. Terus Waktu tipsnya gimana itu? Kalau misal yang negatif vibe dari circle sendiri, keluarga sendiri? aku Iya.
aku pada akhirnya sama kayak Sesa sih, love Gimana? myself. Jadi aku mikirnya gini, oke lah aku nikah boleh deh aku dipepet kayak gini gitu, tapi please give me a time gitu. Waktu aku akhirnya kayak minta waktu, oke, kasarannya kalau orang Islam tuh tak istikharah sih, mana sih ini orang yang benar gitu. Karena aku pasti akan bawa pasangan itu ke rumah, tapi aku nggak mau karena terpaksa. Akhirnya ya tadi warga sekitar tak seret gitu loh ke rumah. Saono wong pokoknya lanang ketokane pipis di pinggir jalan berdiri ngadep tembok, cowok ku bawa pulang ke rumah. Oke. Nggak semudah itu cari jodoh, Beb. Iya kan? Iya benar sih. Gitu Dit, akhirnya aku akan love yourself dengan cara aku ngomong ke pasangan, aku mikir lagi bahwa kayak oke, aku secara finansial aku siap, tapi mentality siap nggak sih aku waktu itu. Aku tetap make sure gitu loh. Pada akhirnya tetap aku kembali lagi kasarannya kayak gimana aku bisa berbagi cinta. Gelas itu kalau kosong tuh apa yang mau tak bagiin, jadi aku isi penuh dulu gelasnya, baru aku bisa kasih ke orang lain. Aku ngomong gitu ke orang tuh kayak aku nggak perlu menikah cepet, tapi nikahnya tuh karena terpaksa atau karena bukan masalah. Orang lain kan kayak jangan nikah dulu, karir dulu, tapi orang tua aku tuh enggak, kayak udah nikah aja gitu. Karena nikah kan enggak semudah ngadek nang pelaminan, kelon bareng duwe anak, enggak kayak gitu loh. Setelah Iya, itu kita tidak mau semudah ngapain itu. gitu. Benar. Terus karena aku juga pernah baca ada salah satu penelitian dari psikolog anak gitu ya. Ada waktu itu aku lihat di Instagramnya Rahim dan Janin. Sumbernya di situ, aku ntar kalian bisa lihat sendiri juga gitu, bahwa semua orang itu siap untuk menjadi mama papa, tapi tidak pernah siap menjadi orang tua. Betul. Oh iya, Make sense nggak sih? Iya. Benar. Ya kan? Bener. Jadi Super mama sekali. papa anak kecil sekarang kalau misalkan nih mama papa. Ya Allah, Ya kan? main boneka-bonekaan tuh mami papi. Iya. Ya kan? Ya Temen Allah. saya juga ada itu, menikah juga masih kekanak-kanakan. Enggak, maksudnya dia Main boneka. enggak gitu. Seharusnya kan kalau cowok udah menikah punya anak kan dia dewasa. Ya. Tapi banyak juga yang enggak dewasa. Kan dewasa Iya kan? tidak dilihat dari umur. Karena tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Betul. Super sekali. Ya, ditepuk tangan di sendiri. Seperti itu. Kalau aku sih, kalau dari aku gitu. Jadi tipsnya adalah ya aku kembali lagi ke love myself. Benar. Tak pastiin dulu aku bener sayang nggak nih sama si cowok. Nggak setiap orang yang tadi aku seret ke rumah terus aku kawinin. Emangnya Oh, kucing. love yourself dulu ya. Iya, kalau aku. Jadinya aku nggak memikirkan pendapat orang lain, yang penting aku dulu nih, karena gimananya nanti rumah tanggaku itu aku yang ngelakonin, aku yang menjalanin. Ya kan? Orang mah bisa komen nanti rumah tangga udah baik-baik tetap aja ada yang dicacat. Kok Iya, belum bener. punya anak? Udah Nanti punya punya anak anak. episode kedua nih. Nggak akan mau ada nambah, habisnya. Nggak mau nambah. Nggak akan ada habisnya. Iya kan? Kapan Serius. cerai? Sedih loh. Enggak lah Lu kalau kapan itu. mati? Ayo. Iya. Jahat sih ya. itu. Kalau ada yang tetangga meninggal, ibu kapan nyusul lah ya? Coba kamu begitu. Jangan dong. Enggak. Itu kamu toksik loh, Dit. Kalau Sesa sendiri gimana? Kalau dari Kurang- teman-teman? Kurang lebih sama kayak gitu sih. Kalau dulu kan mungkin dengan usia kayak waktu itu belum menikah gitu ya. Itu kan kayak di apa sih? Masih happy, masih kayak tetap maunya sama teman. Tapi ketika kayak aku kan mengalami itu semua ketika ini ya, ketika sudah Menikah pregnant, justru, pregnant, punya anak. terus begitu yang udah segede itu, terus teman-teman baru kayak yang sering komen ini itu. Caranya mungkin ya itu tadi, aku menyibukkan diriku. Jadi kayak nggak kepikiran sama omongan orang-orang itu gitu loh. Karena selama ini aku medsos dulu jauhin lah, Bu. iya sih, Itu aku sempat penting nggak sih? Iya, penting. sempat aku Serius? sempat Iya, kok. jelas. Jelas Oh, gitu ya? Iya. Sempat banget, aku sempat kayak yang oke, aku istirahat dulu deh. Aku istirahat dulu lewat sosial media, aku nyibukkan diri dulu. Terus habis gitu aku bisa kayak itu tadi, skala prioritas mana yang harus aku prioritaskan. cocok. Ada Keluarga. anak, Cocok sih. ada suami. Terus mereka itu adalah support system aku pertama gitu. Dan terus yang terakhir ya udah, ngapain sih aku dengerin omongan mereka? Ngapain aku harus menjadi perfect di depan mereka gitu sih. Jadi kayak ya itu, seleksi alam. Akhirnya teman mana yang bener-bener akan sama kamu sampai nanti-nanti, dan mana yang memang gak bagus ya akan bye sendiri, kayak gitu sih. Jadi gitu. Aku ngerasa sih kalau semakin berumur ya Allah sedih. Semakin berumur tuh kita malah semakin sedikit sih circle-nya. Iya, Ya nggak sih? Tapi kalau cowok sama atau enggak, kayak enggak, koncoku tetap akeh, mereka baik semua, tetap Ya, nggak ada itu yang semua berubah kan cuman pilihan. gitu ya. Iya. Negatif vibe, positif vibe itu kan semua pilihan dari kita sendiri. Kita milihnya kemana? Atau justru malah yang toksik itu dirimu sendiri, Dit. Ya kan? Dengan pemakluman. Bentar ta. Karena sih dari tadi kita ngomong kayaknya Sebentar, selalu kayak buntu ya. ada yang gak beres. Heeh. Jangan-jangan kayak dia sendiri deh toksiknya. Iya sih, toksik, ini racun. Racun.